Ketua Departemen ESL, Dr. Adi Hadianto, di mana beliau ini melipir sebentar nih. Sebenarnya sedang memimpin Rabuan ya Pak ya, begitu, dan ada agenda penting juga yang harus dipimpin begitu. Terima kasih Pak kehadirannya, dan sedikit info, Pak Muhammad Al Imron ini saya biasa panggil Mas Imron. Mas Imron manggil aku Mbak Meti gitu ya. Karena kita sebenarnya teman Pak Adi, waktu kami ada training alaf di Monash University ya, Mas Imron ya, gitu waktu itu. Kami Sih. sama-sama di sana dengan almarhum Pak Nana, Pak Adi yang dari Pahutan. Oh iya, Gitu, tahu. waktu itu kita sempat belajar tentang sustainability ya, Pak Imran ya, begitu. Dan di sanalah saya kenal Pak Imran ini ternyata memang ahli di satwa liar begitu. Waktu itu beliau mengembangkan apa mekanisme ya untuk menghitung sustainability dari satwa liar itu begitu, itu luar biasa. Dan kalau nggak salah udah ada buku dan sebagainya nih Pak Imran gitu. Baik, jadi teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita beruntung Pak Imron ini selain dosen dan kepala lab ya di UGM Kuala Satwa Liar, dia juga salah satu direktur di WWF. Jadi artinya kepakarannya itu tidak kita ragukan lagi, dan beliau juga pernah menjabat sebagai wakil dekan Pak Adi pada tahun lalu ya Pak ya, dan kami sempat berkunjung ke sana Iya gitu. betul. Kita pernah belajar tentang pengelolaan prodi gitu ya waktu itu ya, dengan waktu Pak Imron masih jadi wakil dekan di UGM, di Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Eh, itu sedikit pengantar, dan ini mata kuliah S1 Pak Imron, di mana memang dengan MBKM ini terutama dari Pak Kadep nih diwajibkan kita setiap mata kuliah ada dosen tamu kan memberi insight dari luar ya Pak Adi ya. Karena Iya. kalau itu kan perlu ya untuk enrichment atau pengkayaan pengetahuan dari mahasiswa kita begitu. Dan kita biasanya selalu mencari dosen tamu minimum 1 kali ya untuk satu mata kuliah. Iya. Baik, jadi teman-teman sekalian ya, nanti tolong diikutin, dan ini sangat banyak. Tadi udah kita tayangkan video juga tentang bagaimana ekowisata satwa liar di Kenya ya, kemudian juga di Taman Nasional Ujung Kulon begitu tadi. Teman-teman sudah lihat sedikit videonya. Berikutnya kami perkenalkan, bisa di next, Sharon. Perkenalkan tim teaching kami, Pak. Di sini kita ada beberapa dosen pengampu. Helen bisa di next layarnya. Halo Helen, terkendala ya? Buat di next. Ini kita ini Padi suka terkendala nih jaringannya. Iya, memang Iya, di heeh, ini TD ya. betul. Apalagi lagi mendung-mendung gini ya. Nih, jadi kami perkenalkan, ini ada Pak Danang ya. Tadi sudah open kamera. Jadi sebenarnya ada Bapak Danang, kemudian ada Ibu Osmaleli, ada Ibu Profesor Eka Intan, dan juga ada Ibu Dr. Nufa. Kemudian Ibu Dr. Nufa ini sekretaris departemen begitu. Jadi itu tim teaching kami begitu. Eh, Berikutnya kita masuk ke agenda selanjutnya. Jadi sebelum kami melakukan kuliah tamu, mohon pengantar dari Pak Kade, Pak, gitu ya, terkait dengan kegiatan kami ini. Waktu dan layar kami persilakan ke Bapak Dr. Adi Hadianto selaku Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Silakan Pak Adi. Ya, makasih Bu Meti. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Bagus, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu serta mahasiswa. Ya, yang saya hormati Ibu Meti Kayani sebagai koordinator mata kuliah ekowisata dan
digital nomad ya, serta tim teachingnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya lihat situ ada Bapak Danang, Ibu Nova, Bu Osmaleli ya, PK. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ali Imron ya. Ini ternyata sahabatnya Bu Meti ya. Beliau saat ini Direktur Forest and Wildlife WWF ya, Pak, kalau tidak salah. Kemudian dosen dan kepala lab satwa liar di Universitas Gajah Mada. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sekali lagi penghargaan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Muhammad Ali Imron untuk memberikan kuliah tamu. Jadi seperti yang sudah dimention oleh Bu Meti bahwa memang kuliah tamu ini menjadi katakanlah kalau kebijakan di departemen kami Pak Muhammad Ali, jadi diminta untuk semua mata kuliah itu ada kuliah tamu ya. Jadi untuk enrichment pengkayaan, jadi kepada mahasiswa bahwa setiap mata kuliah itu ada nuansa baru lah, pemahaman baru, enrichment baru, khususnya para praktisi yang memang expert di bidang itu, sehingga mahasiswa kami mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan ya terkait dengan mata kuliah yang diambil. Nah, tema pada kali hari ini yaitu terkait dengan ekowisata hidupan liar berkelanjutan berbasis masyarakat. Gitu ya. Adik-adik semua mahasiswa ya yang saya banggakan ya, seperti yang sudah disampaikan ya dalam berbagai perkuliahan bahwa pembangunan ekowisata, pembangunan pariwisata ini mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ya, jadi punya impact ekonomi seperti devisa, lapangan kerja, meningkatkan pemerataan, dan seperti kita tahu bahwa pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di Indonesia ini tidak bisa ya terus-menerus ya bergantung kepada sektor-sektor berbasis primer ya seperti tambang, seperti katakanlah sumber daya alam lainnya ya yang memang terbatas. Nah, kita perlu menggali sektor-sektor yang katakanlah sangat potensial, punya prospek yang sangat baik ya untuk mendukung perekonomian kita sustainable, dalam hal ini adalah pariwisata. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk kita memahami tentang konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memang itu menjadi mandat Departemen ESL bagaimana memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya pengetahuan terkait dengan sustainability ekonomi, kira-kira gitu. Khususnya yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Nah, saya yakin dalam kuliah tamu pagi hari ini akan menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga ya bagi kita semua ya untuk mendapatkan materi yang lebih mendalam khususnya terkait dengan ekowisata hidupan liar berkelanjutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu ya kami mengundang Bapak Dr. Muhammad Ali Imron yang memang beliau memiliki pengalaman, memiliki ekspertis yang luar biasa di bidang ini. Saya kira seperti itu. Dan kuliah tamu ini selanjutnya akan dimoderatori oleh Ibu PJMK, Ibu Dr. Meti Ekayani. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, wabil khusus kepada Pak Muhammad Ali Imron. Terima kasih banyak Pak, kami atas nama Departemen mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan kuliah tamu pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa kami dan juga sharing ilmu kepada staf dosen yang ada di Departemen ESL, FEM IPB. Semoga bisa memperkaya keilmuan tentang ekowisata. Dan saya pribadi atas nama Ketua Departemen berharap bisa ada kelanjutan lebih lagi Pak Ali Imron ya. Mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya ketika kami nanti membutuhkan, saya kira gitu, kesediaan Pak Dr. Muhammad Ali Imron untuk menjadi kuliah tamu atau menjadi
narasumber yang lain barangkali, kira-kira gitu. Sekali lagi saya aturkan terima kasih semuanya, dan terima kasih kepada tim teaching mata kuliah ekonomi wisata dan digital nomad yang telah melaksanakan kuliah tamu ini sebagai salah satu ya prioritas dari program departemen. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Adi Hadianto atas pengantarnya. Mohon jangan lift dulu Pak. Kita ada sesi foto bersama ya sebelum kita mendengarkan materi dari Bapak Dr. Imron. Silakan operator untuk foto bersama. Teman-teman diminta on cam ya semua ya. Kak Hajar bisa dipandu. Baik, Ibu. Mungkin share screen-nya bisa di ini dulu. Nah, oke. Sekalian buat bukti kehadiran Pak Imron dan Pak Adi. Iya. Betul, betul. Iya. Ini Ari ada? Oh ya, oke. Ari, kenapa Ri? Terkendala Ri? Buka kamera. Ini Rijal lagi di jalan ya? Sesuai kontrak ya Iya, teman-teman Bu. ya. Sesuai kontrak loh ya. Mengikuti kuliah online juga ada ketentuannya ya sesuai kontrak kuliah kita. Silakan Kak Hajar, udah bisa. Oke, baik Ibu. Mohon izin teman-teman. Di sini ada 5 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah Kak Hajar? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Khawatir terkendala, izin ya Pak Imron, tidak semuanya buka kamera teman-teman mahasiswa, tapi insya Allah mereka mengikuti Pak, karena mereka juga ada tugas. Teman-teman mengingatkan ya, ada assignment ya terkait dengan kuliah tamu ini. Pak Kadep, terima kasih Pak. Kalau Oke. Bapak mau lanjut memimpin Rabuan, monggo. Mohon izin ya Pak, saya tidak hadir Rabuan dulu kali ini. Terima kasih Pak Ini Kadep. Pak Ya, Imran, ya saya izin. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Jadi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pak Imron, kita sedikit bacakan CV singkat dari narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Ali Imron. Beliau berdomisili di Yogyakarta karena beliau dosen dari UGM. Ini email dan sebagainya ada ya. Kalau misalkan ada yang perlu izin ya Pak Imron, boleh begitu mahasiswa. Karena kami juga ada himpunan profesi Pak di kita, himpunan profesi mahasiswa. Kadang juga membutuhkan kompetensi-kompetensi dari narasumber di luar IPB begitu Pak. Nah, saat ini beliau sebagai Direktur Program Kehutanan dan Satwa Liar Yayasan WWF Indonesia. Teman-teman tahu ya pastinya ya WWF itu ya World Wildlife Fund begitu ya, itu organisasi terkait satwa liar yang sangat bergengsi ya di dunia begitu. Beliau juga dosen serta kepala laboratorium satwa liar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau mencapai gelar doktor rerum silvaticarum, sulit banget Pak, dari Fakultas Kehutanan Ilmu Geo dan Hidro Universitas Teknologi Dresden, Jerman.
Berarti kita sama-sama alumni Jerman ya, Pak ya? Begitu tahu Pak Betul, di tetangga Kirchen di saya. Göttingen. Gitu. Kan nggak ketemu ya, Pak ya? Begitu. Di tahun 2007 sampai 2011 begitu. Kemudian untuk S2-nya Magister Sains bidang konservasi hutan dan alam di Wageningen University Belanda 2004 sampai 2006, sama-sama di Eropa, beda negara. Nah, luar biasa ini Pak. Ini ilmunya tuh jadi penuh warna gitu loh kalau dari berbagai tempat ininya untuk studinya begitu. Ini teman-teman, semoga nanti teman-teman semuanya juga bisa ya kuliah di luar, jangan di Indonesia aja gitu. Kemudian ini satu alumni dengan Bapak Presiden kita terdahulu ya Pak ya. Ya, sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1993 sampai 1999. Nah, mata kuliah di AMPU ini mengajar S1, S2 maupun S3 ya. Jadi berbagai program studi yang ada di kalau di UGM itu hanya satu ya, Pak ya. Satu program studi S1, satu S2, satu S3 gitu, Nje. Betul, betul. Oh, ya kalau di kami banyak, Pak. Begitu ini Banyak S1 ya. yang banyak loh, Pak Ada prodinya. 4 itu kalau ini. Betul. Dan publikasi beliau sudah luar biasa ya, dari 2007 sampai 2023 aja udah lebih dari ratusan publikasi begitu yang nggak mungkin kita sampaikan satu demi satu di sini, baik nasional maupun internasional, jurnal ilmiah maupun buku dan sebagainya. Demikian CV singkat dari Pak Imron. Dan untuk selanjutnya teman-teman silakan menyimak, kita masuk ke inti agenda dari kegiatan hari ini yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ali Imron, dan nanti kami mengalokasikan ini ya Pak ya, apa namanya, karena kita waktunya kan hampir sebenarnya sih 1 jam 40 menit Pak. Begitu. Ya. Jadi dari Bapak bisa 45 sampai 50 atau 60 menit juga nggak masalah ya penyampaian materinya, Ya. karena kita memang butuh enrichment ini Pak, terkait bagaimana sih pengelolaan wisata alam yang berbasis satwa liar utamanya ya, dan bagaimana itu juga keterlibatan masyarakat gitu loh Pak dalam kegiatan tersebut, karena selama ini kan kita hanya melihat itu ada di, kalau Indonesia di Taman Nasional gitu ya, dikelola oleh negara. Nah, kemudian kita juga lihatnya yang di safari-safari di mana Afrika dan di Kenya dan sebagainya begitu ya. Nah, itu mungkin dari Pak Imron nanti bisa memberikan pemahaman lebih buat mahasiswa kami, dan kebetulan Pak, mahasiswa kami ini ada proyek Pak. Jadi mini proyek terkait dengan PBL. Jadi mereka itu mempromosikan dan mendampingi pengembangan wisata edukasi green, Pak. Jadi ada kegiatan-kegiatan green di desa atau di suatu lokasi, kemudian itu didevelop menjadi wisata edukasi, dan mereka memasarkan ke sekolah-sekolah begitu ya, agar itu edukasinya itu bisa diterima, kemudian juga membantu kepada pengelola wisatanya itu pengembangannya bagaimana dan sebagainya gitu Pak. Jadi harapannya sih kalau misalkan dari kegiatan tersebut pengelola di desa itu bisa dapat income, kemudian juga bisa dapat pride karena dikunjungin, sehingga kegiatan greennya itu berlanjut gitu Pak. Utamanya sih kalau di desa binaannya PEM itu kelola sampah Pak. Karena sampah tuh jadi masalah. Jadi kita bikin program bersama mahasiswa juga waktu itu, bikin kelola sampah, tapi untuk berlanjut diarahkan ke wisata edukasi. Nah, ini mahasiswa setiap semester ini membantu untuk mempromosikan ke sekolah-sekolah sekitar gitu, Pak. Tapi juga membantu improvement pengembangannya seperti apa, begitu. Dan alhamdulillah kemarin udah ada 2 tim yang sudah mendatangkan 2 sekolah gitu. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang datang sampai 100, 200 siswa yang datang berkunjung begitu. Sehingga harapannya bisa teredukasi gitu ya. Para siswa tersebut dan bisa dibawa ke rumah gitu ininya. Itu sih Pak. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Imron menyampaikan materinya. Presentasinya dari kami apa gimana Pak? Ini udah kita siapin sih.
Dari saya aja tadi Apa sempat Oke, saya baik. rubah-rubah sedikit kalau boleh. Biar lebih enak ya. Baik, silakan. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mati, Prof. Eka dan Bapak Ibu sekalian di Prodi SL, dan juga teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa S1 Bu ya ini. Ini Iya. rata-rata semester berapa Bu? S1 ini mereka semester 6? 6 kayaknya. 6 ya. Wah, 6 ya. sudah siap skripsi nih. Hmm. Nah, moga-moga nanti menginspirasi untuk bisa jadikan skripsi. Ada beberapa Iya. contoh juga yang dari hasil penelitian ini yang kemudian jadi penelitian juga. Pertama terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan untuk bisa sharing pada adik-adik terutama ini, dan mungkin nanti juga ke Bapak Ibu juga sekalian untuk bisa memberikan sedikit pengalaman saya. Kebetulan saja ini saya sambil cerita ini tadi saya perjalanan pulang dari Palangkaraya sebenarnya. Kemarin itu saya mengantar tamu dari Australia. Itu jaringan kami yang kemudian berkunjung ke salah satunya. Nanti teman-teman searching di internet, namanya Punggu Alas. Nah, Punggu Alas ini menarik sekali. Ini saya mohon maaf tidak sempat menampilkan foto-foto Punggu Alas itu, tapi saya ceritakan dulu saja di awal. Jadi Punggu Alas itu adalah salah satu bentuk wisata alam yang berbasiskan satwa liar, mengandalkan pengamatan orang hutan yang ada di alam, dan itu dilakukan di lahan gambut. Jadi bukan di Taman Nasional, tapi di sekitar Taman Nasional. Bukan di dalam Taman Nasional, tapi di luarnya persis. Nah, kemarin waktu saya berkunjung di sana, saya punya kesempatan untuk melihat jadwal dari pengunjung yang mereka miliki, dan mereka menunjukkan saya, Mas, ini sampai Agustus sudah full, Mas. Sudah, pengunjung itu sudah antri, bahkan mereka malam-malam itu juga, Pak, kita itu nggak enak sama calon tamu. Kenapa Pak nggak enaknya? Ternyata mereka nggak enak menolaknya. Karena kadang dari jauh-jauh sudah pesen dari luar negeri, ada juga dari dalam negeri tapi cukup jauh gitu. Kemudian mereka menolak karena mereka membatasi jumlah orang datang di sana untuk melihat orang hutan. Nah, saya sendiri kemarin dan beberapa tahun yang lalu sempat mengikuti juga. Pengalamannya memang istimewa bagi kita, yang mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat satwa liar di alam yang benar-benar liar itu, ya akan jadi sesuatu yang baru, dan biayanya cukup mahal kalau boleh saya katakan. Jadi tidak sekedar tiket masuk itu enggak, mereka tidak menerapkan tiket masuk malah, tapi menerapkan paket kegiatan wisata. Nah, di situ kemarin kami cuma boleh dikatakan cuma melihat 3 individu ya, satu pejantan, yang kedua betina dewasa, yang satu lagi anakan itu. Tapi yang saya amati itu adalah di tamunya. Tamu kami, kan kami menservis ya. Tamu itu begitu selesai, kan kita naik perahu dulu itu. Naik perahu, kemudian jalan kurang lebih, kalau jarak daratnya ya 200 meter, tapi jangan dibayangkan 200 meter di gambut itu sama seperti di jalan darat ya. Itu susah sekali. Kemudian kita mengamati di sana kurang lebih setengah jam, terus balik lagi itu. Begitu mereka mau pulang, mau naik kapal lagi, langsung mengucapkan, Imron, terima kasih sekali. Saya senang sekali untuk melihat di sini. Dan teman-teman perlu ketahui, itu dikelola oleh masyarakat. Memang dulu didamping oleh WWF, tapi itu saat ini dikelola fully oleh masyarakat. Dan salah satu hasilnya adalah dari keuntungan yang mereka dapatkan itu, sekarang mereka membangun satu gedung, bentuknya bangunan kayu, yang dipakai untuk menambah kapasitas tamu tadi.
Ya tamunya tidak semuanya dikasihkan di penginapan, tapi ada juga tamu yang bisa tinggal di rumah rumah tingkat gitu. Nah, ini harapan saya memberi ilustrasi pada teman-teman bahwa di Indonesia ada fakta semacam itu yang nyata dan menghasilkan. Dan itu sudah terbukti. Apabila nanti teman-teman mau berkunjung ke sana, bisa jadi antrinya baru dapat nanti bulan Oktober, bulan November, atau malah mungkin Januari tahun depan. Karena memang sudah antrinya banyak sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan nanti ini, saya akan memberikan materi untuk melihat secara utuh dulu ya, variasi dari yang namanya wildlife tourism, dan yang kemudian nanti saya akan menyampaikan di Indonesia itu karakternya seperti apa saja yang bisa jadi teman-teman saat ini tidak menyadari bahwa itu bagian dari wildlife tourism. Nah, nanti saya juga akan memberikan contoh salah satu desa yang saya dampingi, tapi ini dampingan UGM, Mbak Meti. Jadi ya mungkin tidak seheboh seperti dampingannya WWF, tapi bahwa saya melakukan pendampingan itu dalam waktu kurang lebih ya hampir 10 tahun ini kita dampingi terus, dan sekarang mulai kelihatan impact-nya. Tapi sekali lagi nanti itu adalah dampingan UGM, di mana proses-prosesnya mungkin berjalan cukup lambat ya, tidak diakselerasi cepat, tapi berjalan. Nah, bisa jadi pembelajaran kami juga tadi Pak. Kita ya, baru betul, mendampingi siap. 3 tahun ini yang desa rendah karbon, baru 3 tahun kami dampingi. UGM udah 10 tahun Nah, nih tadi ya. Luar ya, biasa. ya memang naik turun Mbak Meti. Jadi Betul, nanti bukan ya, karena memang ya program pengabdian kita itu juga betul. cuma pengabdian kecil-kecilan gitu ya. Iya. Gitu. Nah, nanti silakan ya teman-teman, kalau ada di tengah jalan mau present tanya itu silakan aja, karena ya jadi nanti ada yang kaget juga, ada yang oh ini juga termasuk wisata tuh nih. Nah ini kalau ini ilustrasi saya beberapa tahun yang lalu diberi hadiah nih waktu itu, bekerja dan hadiah. Jadi punya kesempatan saya waktu itu ke Kruger National Park di Afrika Selatan di sana. Ini ya ilustrasi kalau beberapa waktu yang lalu ada kasus gajah yang anaknya ketabrak truk ya. Kalau di sini wisatawan itu juga bisa melihat satwa yang masih liar. Gajah ini adalah gajah liar, dan mereka memberlakukan aturan yang ketat. Nah, yang menariknya yang di Kruger National Park ini adalah ada 2 tipe wisatawan di sana. Satu, wisatawan yang memang punya waktu panjang, mereka akan melakukan kunjungan ke Taman Nasional. Waktu itu saya melakukan ini ya. Saya kurang lebih 3 hari di sana untuk tiap pagi itu datang ke Taman Nasional untuk melihat langsung. Dan itu ada unsur adventure-nya karena mereka wild ya. Jadi ketemu mereka juga nggak gampang. Jadi harus mencari, dan yang menarik adalah guide-nya. Guide-nya itu seringkali mereka juga dulu orang memang pengamat satwa liar. Jadi nanti teman-teman akan sering akan saya beri banyak contoh nanti, bahwa ketika kita mengembangkan wildlife tourism itu ya pasti akan melibatkan orang-orang yang punya background ekologi satwa liar. Kenapa? Karena untuk menemukan satwa liar itu tidak mudah. Ada usaha tersendiri. Nanti yang kasus yang saya dampingi itu bahkan masuk hutan itu harus malam hari, nggak bisa siang hari. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang tipe yang kedua adalah ternyata di sekitar Taman Nasional, ini mirip yang saya ceritakan tadi, Bunggu Alas. Itu ada semacam range gitu ya, yang dia skalanya kecil, tapi biasanya satwa-satwa di situ adalah satwa yang misalnya dulu pernah luka atau apa, itu diberikan di situ. Nah, itu ditargetkan untuk wisatawan yang hanya punya waktu misalnya hanya bisa semalam, jadi nginep di sana dan waktunya pendek. Hitungannya mungkin juga hanya beberapa jam bisa sempat itu, tapi bisa melihat komplit. Jadi kalau yang kedua ini seperti
taman safari lah, datang masuk melihat semuanya itu bagian itu. Nah, itu ilustrasi sedikit tentang apa yang terjadi tentang dunia wisata di satwa liar. Nah, saya ingin membuka apa pandangan kita ya. Jadi ternyata wildlife tourism itu ya merupakan wisata yang intinya melibatkan satwa liar, wildlife ya, baik di lingkungan aslinya maupun di lingkungan buatan. Nah, ini nanti bisa memberi perspektif bahwa apa ini ada pengembangan konsep yang awalnya UNWTO ini merefer bahwa ini hanya di natural habitat, tapi kemudian ada juga yang kemudian memasukkan wildlife tourism itu ya bagian dari ya intinya masih melibatkan wildlife, apakah itu di lingkungan alami ataupun tidak. Nah, ini nanti akan mempengaruhi tentu saja cara penghitungannya, tapi paling tidak bisa dibayangkan nih di Afrika saja misalnya 14 negara di Afrika menghasilkan kurang lebih 142 juta dolar. Ini untuk masuk biaya ke kawasan konservasi. Nah, banyak kegiatan konservasi, terutama perlindungan alam di Taman Nasional di Afrika kurang lebih ya, itu ya mereka mendapatkan biaya uang untuk pembiayaan kegiatannya itu ya dari kegiatan itu. Selain nanti yang bisa didapatkan manfaatnya lain adalah ada tambahan data ya, misalnya mereka bisa melibatkan wisatawan itu untuk melakukan pengamatan. Nah, di kita sebenarnya juga sudah ada, cuma memang nanti di hutan tropis itu ada banyak tantangan untuk melakukan pengamatan satwa liar. Jadi pengamatan satwa liar di hutan tropis itu jangan dibayangkan seperti tadi di Afrika ya. Kita 3 hari sudah bisa ketemu. Bisa jadi 3 hari ketemu itu sudah beruntung sekali. Nah, yang pengalaman saya kemarin itu ada bantuan teknologi. Jadi kalau teman-teman ada yang punya skill untuk bermain drone, ternyata drone itu sekarang juga bisa dimanfaatkan gitu. Jadi untuk mengurangi risiko kecilnya ketemu satwa liar itu drone itu terbangkan dulu, gitu kan. Baru kemudian drone itu bisa mendeteksi lokasinya di mana, kita ngikuti ya apa arah lokasi itu. Nah, disitulah kemudian teknologi itu berkembang. Nah, variasinya wildlife tourism itu apa saja? Ada yang kelompok-kelompok yang masuk di animal captivity, saya kira teman-teman cukup familiar ya, zoos, akuarium, bahkan kalau ini kadang melibatkan wisata di tempat-tempat farm gitu, atau beberapa waktu yang lalu dan sekarang mungkin masih ada nih di Animal Rescue Center, seperti misalnya kalau di Jogja itu ada WRC ya, Wildlife Rescue Center-nya di Jogja itu ada. Nah, selain itu, ini nanti yang ada beberapa yang saya tambahkan itu terkait dengan yang khas untuk Indonesia ini yang belum banyak digarap ya. Meskipun dalam konteks konservasi ini seringkali juga bermasalah, yaitu adalah masyarakat saat ini sudah mendapatkan manfaat dari wisata berupa menikmati kicauan burung. Itu juga bagian dari yang dimasukkan kategori di sini. Meskipun dampak negatifnya banyak di situ ya. Begitu juga ada animal interaction ya, naik naik gajah, burung unta, kadang kemudian nonton foto bersama dengan harimau, dengan singa, itu ya bagian dari kegiatan-kegiatan yang itu masuk skupnya wildlife tourism. Ya, jadi teman-teman perlu paham itu. Nah, tambah lagi yang di Indonesia ya, salah satunya itu juga lomba burung gitu ya, lomba kicau burung itu juga sebenarnya ya animal captivity yang kemudian dieksploitasi ya oleh
masyarakat untuk bisa mendapatkan manfaat. Ada budaya zaman dulu bahwa strata sosial itu dipengaruhi oleh burung yang dipelihara ya gitu. Itu kalau di Jawa kuat sekali di situ. Ya, orang dengan strata sosial tinggi itu ada jenis-jenis burung yang dipelihara dan itu mensimbolkan levelnya. Nah, wildlife tourism itu juga ya ini yang paling utama malah yang ingin saya eksplorasi nanti. Ini adalah pengamatan langsung di alam. Biasanya kalau wildlife tourism itu akan sangat dekat dengan kegiatan ekowisata ya, karena ketika melakukan pengamatan itu tidak sembarang orang bisa kemudian asal mengamati. Contohnya ya misalnya kalau itu dengan gajah kan juga nggak boleh sembarangan mendekat gajah, itu harus hati-hati ya. Nah, beberapa contoh ya, salah satunya safari. Safari mungkin kalau boleh saya katakan yang saya contohkan tadi ya, tapi bukan taman safari yang yang ada di Indonesia. Taman safari di Indonesia itu masih mirip yang zoo tadi ya. Birdwatching. Nah, ini birdwatching ini juga selama ini nilai ekonominya tinggi. Cuma memang untuk mengelola menjadi wisata pengamatan burung itu ya ceruk pasarnya akan sangat unik di situ, yang tidak semua orang bisa dan mau. Kemudian mengamati ikan paus itu juga bagian dari pengamatan wildlife tourism. Nah, ada juga yang cukup ekstrim di sini adalah hunting dan fishing. Ini juga sebenarnya masuk kategori wildlife tourism. Kenapa? Karena ya melibatkan binatang-binatang yang masih di alam ya. Hunting itu ya tentu saja orang berburu. Ini kita bicara untuk berburu yang legal ya. Kalau ilegal itu kan namanya poaching ya. Jadi perburuan yang legal itu ya kalau dikelola dengan baik ya bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Memancing itu kan sekarang juga kalau sekarang nggak cuma mancingnya yang dapat keuntungannya itu, tapi juga ini Mbak Meti dan teman-teman. Karena kalau sekarang mancing itu bisa dijadikan konten ya, TikTok atau YouTube itu ya bisa dapat uang dari situ juga. Nah, itu ya. Ini juga nilai ekonomi yang alternatif saya kira untuk bisa di situ. Tapi ini Diving, mancingnya yang di laut gitu kan ya, Pak, bukan ditambak gitu kan. ya Yang harus mancing di laut wild lah. ya, harus wild kan. Ya kalau tambak itu nanti mungkin ya mancing itu lomba mancing itu. Iya. Gitu. Kalau di Jogja malah jadi arena judi itu kadang di mancing itu bisa Ya, ya jadi betul. seperti itu. Ya itu somehow menarik juga diteliti karena mancing itu juga komunitasnya mereka unik sekali. Kadang ada spesialis yang mancing malam hari dan mereka saya lihat juga meluangkan waktu hanya untuk mancing itu juga istimewa itu orang-orang itu. Dan mau bayar mahal, Diving, Pak, mau bayar mahal loh. ya betul. Fishing gitu. Fishing itu mau dan bayar mahal. alat-alatnya kan mahal-mahal itu. Betul. Ya, betul. Kemudian diving, saya kira juga ini juga bagian dari wisata yang menikmati keberadaan satwa liar di alam ya, termasuk ikan liar gitu ya. Ini share cage diving ini ya, kalau di zoo itu yang kita yang di satwa yang dikurung, kalau di cage diving ini ya kita yang dikurung. Nah, animal tracking ini yang baru saja kemarin saya lakukan, tapi yang menarik adalah itu dilakukan di level masyarakat, bukan di Taman Nasional itu, Mbak. Jadi masyarakat yang melakukan itu dulu kita latih, kita dampingi sampai kemudian mereka punya cara, plus yang terakhir itu kita dampingi dengan mencari dengan drone itu yang kita tambahi. Nah, yang terakhir yang juga masuk skema itu, cuma belum banyak masuk, belum banyak di Indonesia menyadari ini adalah volunteer tourism. Ini juga wisata yang melibatkan kegiatan pengamatan satwa ataupun handling satwa, tapi ceruknya juga unik. Misalnya dia sekaligus untuk internship,
sekaligus untuk belajar ataupun ini. Kalau di kita sebenarnya sudah cukup umum, namanya KKN, Mbak Meti. Jadi KKN itu sebenarnya masuk kategori volunteer tourism ini nanti, di mana orang bekerja menjadi volunteer untuk bisa menikmati ya. Jadi banyak juga di dunia ini yang orang itu karena passionnya terhadap satwa liar tuh pengen datang, pengen membantu untuk merawat orangutan misalnya, harus membayar berapa mereka mau juga gitu. Ini bagian dari bentuk-bentuk wisatawan yang terkait dengan satwa liar. Jadi mau membantu merawat, mau membayar gitu. Betul. Menawarkan Jadi jasa tapi dia membayar gitu ya berarti. ya, ya. Oh. Nah, kalau di beberapa ini, kalau mereka kadang mencari nanti apa pengalaman itu yang kemudian di masa yang akan datang dipakai untuk bekerja selanjutnya. Biasanya kan kalau fresh graduate itu kan benar-benar fresh, nggak punya pengalaman sebelumnya ya, jadi wah ini masih baru, isinya cuma kuliah saja, nggak pernah punya pengalaman kerja ataupun ini ya, cari yang udah pengalaman sedikit-sedikit lah. Nah ini yang saya kira nanti itu juga bisa dikelola untuk menjadi apa, tourism ya, bisa jadi tourism. Memang nanti orientasinya tidak akan pure ekonomi ya, tapi misalnya kalau pengelola misalnya seperti orangutan itu, instead of saya harus membayar orang, saya bisa mendapatkan orang gratis yang juga punya skill gitu kan. Itu kan bagian dari trade off-nya. Itu istilahnya biaya apa Mbak Madi? Saya nggak paham itu. Kalau biaya transaksi atau apa? Bukan biaya transaksi, bukan. Bukan. Jadi istilahnya dia mendapatkan biaya tenaga kerja gratis lah, ya kan, itu kan. Tapi yang ngikut itu kan kemudian dia dapat keuntungan nilai berupa tambah dia ya bisa. berarti. Nilai tambah Betul. kayak semacam nilai tambah ya. Betul. Dia dapat tambahan. Besok kalau cari kerjaan, punya pengalaman internship di mana, di rescue centernya untuk orangutan. Misalnya dia mau target pengen bekerja untuk bidang konservasi orangutan, maka dia gabung di situ kan. Itu salah satu juga yang wisata berbasis satwa liar, tapi kalau dihitung nilai ekonominya mungkin tidak ada keuntungan berupa revenue ya, tapi lebih ke jadi kalau di kita ada ini Pak Imron, ada tangible sama intangible. Ya, berarti itu intangible-nya dia dapat skill gitu ya. Dengan dia ikut volunteer tourism, dia dapat skill, terus kemudian dapat portofolio ya untuk pengalaman dia gitu, kapasitas dia ya. Oke. Nah, ini saya kira mahasiswa sekarang kenal ini ya, Me at the Zoo ini ya, Jared Karim. Ada yang nggak kenal ini? Ini ada yang kenal nggak? Bisa resen nggak teman-teman yang kenal? Ada yang tahu ini Jared Karim itu siapa itu? Ini ada yang bilang founder. Wah, betul itu Azam itu betul. Jared ya. Jawet Pak, Ya pasti tahu. Ini ya kalau sekarang ini sudah berapa miliar itu penonton video pertama kali YouTube yang diupload itu ini, Me at the Zoo ini. Ya ini sebagai ilustrasi aja bahwa zoo dan akuarium itu bagian dari kegiatan wisata berbasis satwa liar. Nah, ya ini contoh-contoh yang lain ya. Beberapa aktivis satwa liar itu tidak terlalu happy dengan ini. Kenapa? Ya karena kemudian ada yang sebelah kanan ini sampai kemudian memanfaatkan satwa itu untuk malah ini berlomba ataupun dinaiki atau kemudian berinteraksi. Nah ini kalau yang paham tentang dunia zoonosis, ini risiko-risiko ini juga mungkin terjadi. Kita yang mungkin sama manusia, batuk itu mungkin nggak apa-apa ya, begitu berinteraksi dengan satwa itu bisa sakit. Satwanya bisa ketularan ya. Bisa ketularan ataupun sebaliknya, sebenarnya ini yang membahayakan di situ yang ya somehow ini menarik untuk
pendidikan lingkungan, tapi juga ini riskan juga ya, untuk kesehatan satwa dan lain sebagainya, sehingga tidak semua orang di bidang satwa liar itu happy dengan aktivitas ini. Model seperti ini ya. Betul. Nanti saya tunjukkan juga ada juga yang masuk kategori wildlife tourism tapi ekstrim sekali ada juga. Ini belum terlalu ekstrim. Nah ini yang saya tunjukkan tadi. Nah safari ini juga waktu itu yang saya lakukan tuh di musim dingin ya, di musim dingin di Ini Afrika itu berarti ternyata fotonya aslinya Pak Imron ya waktu betul asli ke saya. Afrika Ini ya. betul. Oh, Betul oke. cuma ini ya. Dalam hitungan 3 hari saya bisa melihat Semua ini big, bisa lihat big jerapah, five, badak, istilahnya big gajah. five gitu. Hmm. Dan saya pertama kali juga waktu itu tahu melihat hyena. Hyena itu memang makhluk yang mengerikan itu. Iya, benar. Yang ngeri. Nah, yang menariknya dulu kami itu punya guide ya, supir di sini ya. Supir itu tiba-tiba kita sudah 3 hari tidak menemukan badak, tapi tiba-tiba dia bilang di depan ada badak. Terus kita kan nggak percaya, paling ya cuma omon-omon lah gitu ya. Nah, setelah jalan sekitar lebih 2 kilo itu benar melihat badak itu nyebrang jalan. Jadi ini jalan di tengah Taman Nasional ini karena dikelola dengan baik ya. Itu dipakai lewat untuk badak itu. Saya waktu itu, kok hebat sekali bisa ini. Kemudian saya tanyain, kenapa Anda bisa menemukan itu? Ternyata dulunya sebelum jadi guide itu dia pernah bekerja menjadi animal tracker. Animal tracker itu bekerja untuk melihat jejak-jejak satwa itu dengan cara duduk di depan mobil. Jika bukan duduk di tempat duduk depan, bukan, tapi benar-benar di depan mobil. Jadi kayak di sini itu di depan itu ada kursi tambahan yang di situ guide saya itu duduk di situ tuh mendeteksi ini jejak apa itu sambil mobil itu jalan terus. Nah, waktu itu dia bilang, saya tadi tuh sudah bau badaknya itu. Jadi sampai segitunya. Ya? sampai hafal itu. Nah, kalau di Indonesia itu di sebentar itu di chat ada yang tanya ketemu jaguar nggak? Infonya itu yang paling sulit ditemui jaguar. Kalau waktu itu enggak, saya enggak ketemu waktu itu, enggak ketemu. Sehingga relatif mudah ya. Yang jaguar itu Jaguar itu dia jaguar ada di atas pohon bukan? Yang di atas pohon ya, ya? dia di atas pohon agak susah Agak ketemu sulit itu. katanya ya. Ya. Tapi saya waktu itu dan ketemu hyena itu juga istimewa. Dan tadi yang saya sampaikan, ternyata di sini yang namanya guide itu multi talent. Dia bisa deteksi satwa. Kemudian kalau makan siang kita dimasakin mereka. Jadi on the spot berarti masaknya. On the spot langsung masak, dan itu tapi ya jangan bayangin masak tumis kangkung atau apa ya, enggak, cuma ya kalau di sana paling scramble eggs sama kasih Bukan roti, Indomie, Pak. Bukan Indomie di sana. Indomie enggak ada, Pak. Kalau Indomie di sana istimewa itu. Iya, makanan mewah ya sana. Iya, betul. Nah ini yang saya sampaikan tadi ini memang kalau di orang utan itu ada dua lokasi yang terkenal ya. Satu yang di Tanjung Puting ini. Ya. Dan yang kedua yang saya sampaikan tadi Bunggu Alas. Nah, Tanjung Puting ini apa namanya, Pak? Bunggu Alas. Saya ketik di sini ya. Yeah. Nanti kita bisa coba searching. Bunggu Alas, oke. Bunggu Alas ya. Nah, ini memang kalau di Tanjung Puting ini ya ada pro and kontrasnya juga ya, karena untuk melihat mudah ya, ini kan cuma one day trip gitu, rata-rata mengandalkan menambah pakan tambahan di situ. Jadi dikasih makanan buah-buahan sehingga nanti
orangutannya biar mendekat di situ, orang bisa melihat langsung dari kapal gitu ya. Kalau yang di Tanjung Puting. Tapi kalau yang di Punggu Alas itu benar-benar yang wild. Kita ngikuti. Pernah 2 tahun yang lalu itu saya pas puasa-puasa itu berangkat jam 6 pagi, 6:30 itu pulang jam 2. Itu jalan terus. Itu kita harus jalan kalau dari sisi kilometernya nggak jauh. Cuma 1,5 kilo. Tapi dijalani 1,5 kilo di dalam gambut itu bisa sampai 3 jam. Jadi jangan bayangin kita jogging dengan pace berapa? 7 ya. Ada Pace trekkingnya nggak di situ? Maksudnya pakai bambu-bambu gitu, pakai enggak, kayu-kayu? enggak Mbak. Itu Enggak. wild, benar-benar wild. Jadi Berarti kita harus apa? pakai sepatu boot yang itu dong, yang ringan itu ya, kalau di Betul. gambut. Kalau kalau biasanya malah pakai sepatu Yang sepatu katak sepatu gitu ya, yang ini plastik kecil itu. sepatu volley Mbak. Namanya Sepatu Foni. volley Voli. Kodachi itu jadi andalan Hmm. di gambut. Kenapa kita tidak boleh pakai apa sepatu boot? Karena kalau sepatu boot itu air malah masuk di sepatu kita. Hmm. Nanti kalau kaki kita terperosok Hmm. itu nariknya susah. Ya. Itu yang kalau sepatu yang ringan itu malah masuk mudah ditarik dan Ya. air itu cepat hilang gitu kan. Gitu. Hmm. Ini yang konteks kan ya wisata ini wisata pengamatan primata. Tapi ada juga yang pengamatan burung. Nah ini salah satu contoh. Saya lupa menambahkan, belum sempat Mbak Mati dan teman-teman semuanya. Jadi kalau di Jogja itu ada namanya Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo itu berawal dari pemburu sebenarnya. Tokohnya itu malah pemburu. Jadi pemburu itu dia tahu persis. Kalau boleh saya katakan, pemburu itu juga seorang ekolog gitu ya. Dia tahu persis burung ini ada di mana, kapan saya bisa ketemu, bagaimana saya menjeratnya, bagaimana saya nembaknya. Itu mereka tahu persis. Tapi kemudian kalau boleh saya katakan dia terkonversi dari pemburu menjadi penyelamat. Nah, pada satu titik di mana kemudian dia mulai menemukan komunitas fotografer. Jadi Mas Keli namanya kalau kita manggil ya. Mas Keli itu ada di lokasinya, kalau dari Iya itu relatif agak dekat, tapi kalau dari Jogja menuju ke namanya Bukit Menoreh. Itu dia memberikan fasilitas sebenarnya nggak besar, hanya di sekitar dusunnya. Cuma yang mereka lakukan adalah mereka mengelola kebun di sekitar rumahnya itu, kalau boleh saya katakan, as well as possible. Jadi dibuat wild. Kenapa wild? Itu ya, jadi variasinya diperbanyak, variasi tumbuhannya diperbanyak, kemudian jenis-jenisnya juga ditata. Ada yang jenis penghasil biji-bijian, penghasil madu atau nektar gitu kan. Ada juga yang kemudian dibuatkan tempat air buatan. Jadi kayak kolam-kolam kecil itu dibuat. Kemudian kolam itu diisi ikan kecil-kecil juga atau kadang udang. Ternyata itu memancing burung untuk datang di situ. Terutama burung-burung pemakan ikan ataupun udang-udangan itu ya. Kalau kita ya burung cekakak atau raja udang itu rata-rata mereka suka itu. Jadi ada intervensi habitat di situ dilakukan, dan sekarang fotografer burung itu kalau ke Jogja referensinya ke sana. Karena ya terutama kalau ingin mendapatkan hasil foto yang bagus ya, karena untuk benar-benar di alam liar itu memang susah sekali untuk mendapatkan. Contohnya foto orangutan seperti ini tuh juga susah sekali. Saya kemarin nggak bisa dapatkan foto seperti ini karena memang ketemu berhadapan seperti ini juga nggak mudah. Nah, dalam konteks pengamatan burung ini ada sekelompok orang. Saya yakin di IPB juga banyak, dan tahun ini kan bulan depan ya, teman-teman di Fakultas Kehutanan akan mengadakan pertemuan pengamat burung se-Indonesia, Mbak. Nih. Sekali lagi, kalau dalam konteks bisnis bisa jadi kalau
teman-teman bisa bayangin ya, se-Indonesia itu datang ke sini, itu mereka menggunakan biayanya sendiri-sendiri. Dari Papua ada, dari Kalimantan ada. Itu sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk datang, hanya datang untuk ketemu sesama para pengamat burung untuk cerita burung gitu ya. Itu sampai segitunya. Nah, ini ada satu lembaga namanya Backpacker ini yang kemudian mengelola itu. Nah, mengelola ini mereka selain mengelola para volunteer yang melakukan pengamatan burung, ini juga mereka mengelola wisata pengamatan burung itu sendiri. Jadi ini mungkin teman-teman silakan nanti cari sendiri. Backpacker itu dia memberi servis pengamat burung terutama malah asing, Mbak. Jadi pengamat asing itu mereka pengen melihat jenis burung tertentu di tempat-tempat tertentu, itu mau membayar mahal untuk didampingi, mulai dari diatur transportasi, akomodasinya, dan wisatawan seperti ini tidak rewel dalam artian tidur di tempat seadanya, nggak mandi segala macam, itu air bersihnya juga kurang, itu masih mau, tapi targetnya bisa mengamati satwa itu yang utama. Jadi kita kalau teman-teman nanti dealing dengan wisatawan seperti ini, wisatawannya relatif fleksibel, bisa hidup di lapangan, suruh tinggal di tenda juga, mau tendanya nggak terlalu bagus saja, mau asalkan misalnya kalau wisatawan asing yang utama itu cuma toilet biasanya, tempat tidur nggak masalah pas-pasan, tapi yang namanya toilet itu harus bersih, itu biasanya jadi kunci pentingnya di situ. Nah, ini tadi Tanjung Puting sudah saya ceritakan sedikit. Nah, ya ini yang saya ingin sampaikan juga. Memang kalau di Indonesia itu masalahnya belum dikelola dengan baik ya. Tapi saya sedikit cerita, dulu waktu saya kuliah di Jerman itu profesor saya adalah pemburu. Dan di Fakultas Kehutanan di sana itu mahasiswanya itu belajar berburu juga, Mbak. Jadi tapi jadi pemburu di sana itu kan harus certified. Nah, ketika certified ini ternyata ya nggak murah. Jadi tiap tahun itu mereka harus membayar kayak SIM gitu ya. SIM untuk dia tetap bisa berburu. Karena juga menggunakan senjata api itu kan juga harus ada ininya ya, ada tes macam-macam itu ya. Dan ya banyak orang yang mau melakukan itu. Bahkan nanti kalau teman-teman ada yang tahu, ada yang disebut dengan trophy hunting. Jadi mereka memburu di jenis satwa tertentu yang dia jadi koleksi. Seperti kalau teman-teman pernah dengar siapa artis itu siapa, Raline Shah. Raline Shah itu ternyata juga pemburu dia, karena bapaknya juga pemburu gitu ya. Nah, mereka mau membayar dengan biaya yang mahal untuk melakukan perburuan itu. Nah, ini kalau tantangan kita itu kan kita belum ada taman buru yang bisa memastikan perburuan itu sustainable atau tidak di situ. Nah, ini yang menurut saya masih jadi tantangan, tapi ini untuk perspektif ya buat kita bersama, bahwa ada tipe wisatawan dengan cara seperti ini yang mereka bisa mendapatkan manfaat. Tentu saja manfaatnya tidak hanya waktu berkunjung ya, misalnya tadi dikelola izinnya, kemudian nanti kalaupun misalnya targetnya daging ya dagingnya bisa dijual. Ada beberapa kelompok orang yang mereka mencari wild meat juga ya, karena wild meat itu rasanya katanya lebih enak daripada yang sama-sama rusa, yang satu dikandangin, yang satu di wild, itu ya lebih enak yang di wild. Saya sendiri pernah ikut berburu dengan profesor saya waktu itu musim dingin, dan hanya dibuka setahun hanya 2 hari, dibuka 2 hari. Hari pertama saja saya tahan untuk ikut, hari kedua saya menyerah, saya nggak ikut karena terlalu dingin buat saya, buat orang Indonesia untuk ikut berburu. Kenapa? Karena ya waktu itu saya disuruh nemenin dan cuma suruh duduk diam di luar pada saat musim dingin, pada saat salju itu, pada itu di sekitar suhu -5 itu selama 5 jam. Itu rasanya udah
benar-benar kapok saya waktu itu. Tapi profesor saya tiap tahun melakukan itu. Nah, hari pertama itu perburuan itu bisa tidak hanya sendiri ya, tapi rombongan agak besar waktu itu ada sekitar 150 binatang yang diburu. Dan itu tiap tahun ada. Artinya apa ya? Itu sustainable. Jadi tiap tahun ada pertambahan satwa sebesar itu untuk diburu. Nah, ini memang contoh kasus dulu sebelum kenapa muncul hunting and fishing itu dikelola ya karena dulu sebenarnya pernah ada kasus ini. Ada kematian besar-besaran pada saat itu pada saat untuk membuka jalan. Jadi untuk rel kereta itu banyak perburuan besar-besaran di sana. Nah, ini perspektif ya. Saya tidak kemudian merekomendasikan, tapi saya sebagai akademisi melihat dalam konteks ini wildlife tourism itu bisa juga masuknya konteks ini. Yang agak membahayakan di kita itu kan ada model-model ekstrim kuliner ya. Ini contohnya juga. Dianggap negatif ya negatif. Cuma ini fakta. Fakta di Indonesia masih ada orang melakukan ya berburu makanan yang ekstrim-ekstrim itu ada. Itu mengapa misalnya di sekitar Solo, Jogja itu masih ada juga misalnya kalau kami menyebutnya misalnya beli tongseng itu tongseng jamu gitu. Tongseng jamu itu tongseng ini Mbak, tongseng dari anjing itu ada masih ada Itu anjing liar atau gimana? Itu bukan liar, biasanya Tapi anjing-anjing yang kayak memang gitu masih masuk wildlife tourism. kalau itu enggak, bukan Hmm. masuk wildlife tourism. Kalau yang itu misalnya makan kalau tadi kaitannya dengan itu ya misalnya daging celeng atau babi misalnya begitan atau misalnya Ini daging ada ular juga tuh, yang piton. biawak atau yang nugget satwa-satwa seperti biawak. Kemudian di tempat dampingan saya dulu itu malah makan ya tupai itu di bagian dari saya pernah disuguhin itu untuk makan malam ada tupai goreng gitu pada awal-awal dulu ya. Ngeri. Nah, maksud saya ini perspektif yang bisa jadi dalam perspektif bisnis ini ada aliran juga ya, aliran produk jasa yang masuk di situ. Nah, saya sendiri belum banyak tahu riset tentang ini, tapi bisa jadi kalau teman-teman tertarik melakukan riset ini ya menarik sebenarnya. Bukan dalam konteks investigasi ya, tapi melihat bagaimana kenapa ini kan pasar ini di-maintain nih. Ada yang tahu pasar di mana ini? Ada yang tahu nggak pasar di mana ini kira-kira? Gimana nih Yang biasanya kiri. Yang kanan itu yang di Afrika ya, yang kiri aja yang tahu. Mana di Afrika? Biasanya suka gini-gini di Makassar ya. Iya, di Sulawesi, ini di Sulawesi kan Tomohon. ya. Sulawesi Utara itu masih Oh, ya ada. betul tuh. Akbar tahu tuh pasar Tomohon. Ya, betul, masih Tomohon Akbar itu. searching ya kamu ya. Nggak apa-apa kita belajar ini ya, Allah. Kita manfaatkan teknologi. Nah, ini juga balik lagi ini ya siapa tahu teman-teman ada yang tertarik mengkaji ini juga bagian dari wildlife tourism yang memanfaatkan daging ini. Cuma memang agak ekstrim ini. Nah, kalau di Jogja itu kadang teman-teman di ilmu budaya itu karena orang antropolog ya kadang mengkaji hal-hal semacam ini. Misalnya ekstrimnya kadang pengguna sabu-sabu itu diteliti juga kadang. Kalau teman-teman sosial kan banyak mengeksplorasi masalah seperti itu ya. Nah, ini juga pasar burung ini juga kalau kita kenapa saya mengangkat ini dua hal ini karena tadi dalam definisi yang jamak di UNWTO itu cenderung general sekali, tapi ternyata ada juga kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Orang meluangkan uang, meluangkan waktu untuk memelihara burung, untuk beli segala macam itu ya untuk menikmati, kadang menikmati suaranya, menikmati bulunya, tapi mau mengeluarkan dana itu sendiri. Tapi ada Bahkan yang kalau untuk pride juga ada Pak, pride.
Ya, apa namanya, salah satunya ada satu sosial ya. status sosial. Kalau Hmm. dulu Kalau dulu ada burung ikan perkutut ya. arwana gitu kan, ada ikan kan ikan arwana gitu ya, ikan Nah, lohan gitu betul, kan. betul, betul. Nah, Burung ini juga juga ada. Cucak rowo eh, ya dulu ya pernah ya cucak Cak rowo. Rowo pernah Hmm. ya, anu Ratus. macam-macam sekarang ada kelas sosialnya juga. Hmm. Jenis-jenis burung tertentu itu misalnya pleci itu yang menengah ke bawah, tapi Hmm. yang kayak cicak rowo itu yang mahal-mahal, itu yang harganya kadang amazing ya, sampai ratusan juta itu Ya, kalau ratusan hasil juta. lomba itu seperti itu. Hmm. Tapi jangan lupa bahwa ternyata ada praktek-praktek yang membahayakan juga. Misalnya kalau dalam konteks anu ya apa, ini lomba burung ini dulu ada bimbingan saya yang melakukan penelitian ini, ternyata eh, ini apa, penggunaan doping. Jadi contohnya yang di bawah ini. Jadi kenapa burung itu dikasih doping? Biasanya karena menjelang lomba. Hmm. Jadi lomba itu kan biar dia gacor lah istilahnya. Hmm. Apa apa Nyaring. ber Iya. nyaring, bersuara terus gitu kan. Heeh. Dia ya kayak dikasih doping kan, dia mau Iya. aktif terus. Nah, tapi banyak kejadian juga yang akhirnya setelah lomba itu malah mati. Burung. Ya karena overdosis segala macam. Apa, orang itu kan cuma dikira-kira, oh kemarin tak kasih apa, apa kira-kira segini bagus, tapi masih kurang bagus, saya tambah lagi 2 kali lipatnya, ternyata kelebihan gitu ya. Ya repot nih kalau gitu. Nah ini fenomena yang somehow ini yang membawa aliran barang, aliran duit, aliran bahkan kadang duitnya juga ekstrim ya. Hadiah-hadiah itu kan kadang ketika ada yang juara satu, nanti harganya yang biasanya misalnya 5 juta bisa tiba-tiba jadi 100 juta gitu. Kadang lebih dari itu juga ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ya, sebenarnya volunteer tourism itu konsepnya dulu munculnya karena kerja-kerja sosial. Jadi banyak orang yang apa, mencoba untuk melakukan kerja sosial itu untuk mendapatkan pengalaman ya. Jadi kalau di Jerman itu apa namanya Mbak, ada Apa opar? kayak ya, kayak internship Kayak itu opar juga. Jadi intensif ya. kalau Jerman kan setelah SMA itu ada Arbeit ya, apa arbeit? ya wajib militer atau Hmm, milih hmm. sosial am gitu, sosial apa, Iya, sosial iya. arbeit, Hmm, ada apa dia. Nah itu ya awalnya banyak yang di aspek sosial, tapi ternyata eh, volunteer tourism in satwa liar ini juga, in wildlife itu juga lumayan, karena khususnya ini tadi yang konteksnya rescue center jadi alternatif iya, iya. untuk jadi tempat-tempat ini. Mereka mau membayar, mau ngantri untuk ya mendapatkan pengalaman itu. Nah kalau kita ya Pas konsepnya, COVID kemarin ini harusnya bisa jadi solusi ya, Pak. Saat COVID kan banyak nah kebun binatang, taman safari apa tuh yang kekurangan ini ya betul. dengan Nah cuma memang nanti kalau di rescue center kalau atau kebun binatang itu kan nanti ada syarat kesehatan yang agak hmm, agak apa, ketat itu yang berat ya. Hmm. perlu di ini. Nah kalau kita ya ada magang atau KKN. Nah ini Hmm. ya ini juga belum banyak yang mengeksplorasi ya dalam konteks bagaimana peran orang-orang yang melakukan volunteer tourism ini yang untuk konteks apa di penyelamatan satwa. Ya, saya sering ngirim juga mahasiswa untuk melakukan penelitian pengamatan orang hutan pasca dirilis berbulan-bulan Hmm. di lapangan, ya mau Hmm. ya biaya transportnya ditanggung sendiri, tapi setelah di sana ditanggung akomodasi dan transport lokalnya, itu ada juga yang betul-betul semacam itu. Hmm. Nah ini yang juga tadi saya sampaikan, yang ternyata apa, orang-orang semacam ini juga apa, punya passion yang sangat tinggi dan mau mengeluarkan biaya sebenarnya. Hmm. Wisatawan itu kan, wisata itu kan kegiatan membuang duit sebenarnya. Hmm. Ya, membuang duit untuk apa, mendapatkan kesenangan, Hmm. kesenangan berupa ya, kalau saya nggak tahu apakah ada pengamat burung di sini. Eh, memang apa, ketika kita ketemu burung di alam kemudian ngamati pakai binokuler ini, visualnya memang beda. Bulu-bulunya jadi kelihatan apa,
apa yang dilihat tuh masih halus, masih bagus tuh di binokula itu jadi sesuatu yang menarik. Jadi itu ya kepuasan visualnya itu dapat di situ. Sehingga banyak sekali orang yang apa memaintain kegiatan ini. Bahkan di luar negeri seperti di Amerika itu ada yang mungkin ada yang pernah melihat film namanya Big Year. Judulnya Big Year. Big Year itu kompetisi pengamat burung. Ada pilot, ada orang-orang pekerja biasa. Mereka mencari spot burung sebanyak-banyaknya. Dan ini wisata seperti ini ya wisata kejujuran juga. Jadi misalnya kan kita bisa ngaku nih aku ketemu burung rangkong di sini dicatat banyak itu kan bisa bikin list itu kan gampang kan. Tapi di situ ketika dia memang nggak ketemu ya dia nggak akan menyampaikan itu. Dan mereka saling tahu juga ini orang-orang ini misalnya ada newbie kok tiba-tiba menemukan jenis satwa yang banyak banget atau jenis burung yang banyak banget ya orang nggak mudah percaya juga. Biasanya mungkin ada kesalahan-kesalahan pengamatan atau identifikasi jenisnya juga ada di situ. Pak, mohon Ya, maaf, waktunya 15 menit lagi nih. oke. Saya kira kita lagi bisa selesai. Hmm. Ini kemudian masuk dalam konteks citizen science project ya. Jadi ternyata kegiatan semacam ini pengamat burung itu kan semi ilmiah. Jadi pengamat burung itu bahkan apal nama ilmiahnya, apal nama Inggrisnya, nama Indonesianya, nama lokalnya itu tahu. Jadi orang pengamat burung itu tidak seperti kita ngamat yang biasa terus ngamati gajah di kebun binatang, nggak seperti itu. Mereka belajar sebelum ini sehingga seringkali bisa dimasukkan dalam konteks ini citizen science project. Nah ini contohnya bahkan di Indonesia ini tadi yang saya sampaikan Bird Packer itu sampai mengembangkan app untuk pengamatan itu dia mengembangkan app bahkan juga ini komunitas itu di maintain. Nah ini contohnya ini ya sudah hampir 10 tahun pengamat burung itu di manage dengan baik ya, data-data itu dikumpulkan dengan baik, diidentifikasi siapa saja yang bermain di situ. Nah ini sampai kemudian mereka membuat infografis tentang bagaimana nis kembang ini cucak rawa dan segala macam itu bisa hilang karena banyaknya perburuan. Nah ini kalau teman-teman mau mengeksplorasi ada komunitas ini namanya Burung Indonesia ini. Nah ini sebagai ilustrasi. Jadi kalau kita bisa ngitung ya nilai ekonomi pengamat burung itu ya salah satunya dihitung dari jarak yang mereka tempuh. Misalnya ini ada orang-orang dari Jogja datang ke jauh-jauh ke Aceh untuk melakukan pengamatan burung. Ada yang dari Jakarta ke Maluku, ada ke Papua. Ini kan mereka harus mengeluarkan duit sendiri baik nanti bisa jadi ikut proyek dan lain sebagainya. Tapi data ini tidak mereka pergi itu tidak dibiayai untuk mendapatkan data ini. Mereka volunteer untuk mengirimkan data itu. Ini kan sebuah informasi yang sangat berharga dan sampai saat ini saya belum melihat ada kajian terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh para pengamat burung itu untuk melakukan wisata minat khusus ini ya berkunjung ke tempat-tempat tertentu itu. Ya ini contohnya tadi di app yang mereka kembangkan ya. Nah ini yang ingin saya ceritakan yang saya lakukan di Kemuning ini di desa Kemuning ada di Temanggung ini. Kami awalnya dulu mulai dengan kegiatan riset sebenarnya. Awalnya kita masuk di sana melakukan kegiatan penelitian tentang kukang. Bahkan dulu awalnya ketika masuk kita dikira mencari kukang untuk kita beli. Karena daerah itu memang banyak pemburunya awalnya itu. Nah, ini kira-kira kalau teman-teman suka naik gunung dari Gunung Sindoro ataupun dari Merbabu ya kurang lebih 3 jam ya. Kalau dari Jogja ya sekitar 4
4 jaman lah itu. Dari Semarang mungkin lebih dekat malah. Nah ini lokasinya daerah berhutan tapi di bawahnya ada kebun kopinya. Jadi makanya kemudian kita juga kembangkan citron coffee ini bagian dari ini. Kenapa kita kembangkan ini? Karena ternyata kebun yang dikelola seperti ini mampu mempertahankan jenis satwa yang dilindungi ini. Ada kukang dan juga ada kolugu. Kolugu itu kayak sugar glider tapi lebih besar. Jadi ini bisa melayang, Mbak, seperti terbang gitu dari bukan bunglon ya, bukan ya? bukan. Ini seperti Kayak apa ya? Belum pernah lihat seperti ya. kucing kecil lah. Itu bisa gliding, bukan terbang sih, gliding. Jadi Itu endemik di Tulungagung. Maksudnya endemis di situ. Hanya kalau ada ini enggak hanya di sini tapi di Southeast Asia, jadi Southeast di Asia ya. ya, kayak di Kalimantan ada, Sumatera ada, bahkan di Singapura ada juga ini. Nah, masih ada ini gliding kolugo ini. Ini salah jadi objek-objek yang jadi kemudian kita manfaatkan untuk melakukan Jadi di pengamatan. branding ya, minum kopi sambil mempertahankan Menyelamatkan. habitat satwa ya. Betul. Nah, ini saya kira contoh-contoh awalnya ketika kita melakukan riset itu sampai mencari informasi. Jadi untuk menguatkan cerita untuk kita wisatawan kan kita tidak sekedar menunjukin itu ada kukang gitu ya. Tapi kita perlu mengeksplorasi ekologinya. Salah satunya yang seringkali menarik buat wisatawan itu kita menjelaskan jenis pakannya. Kenapa pakan ini diambil? Ternyata mereka bukan makan buahnya, tapi makan gamnya. Jadi kayak resin itu ada keluar dari ini. Itu ketika kita ketemu, misalnya ini salah satu teknik juga ya. Ketika kita belum ketemu satwanya, kita bisa cerita tentang pohonnya dulu. Nah ini juga salah satu strategi untuk interpretasi alam untuk menyampaikan ini. Nah tadi konteks wildnya itu juga cukup berat untuk menemukan satwanya itu. Nah ini juga data-data di alam itu kita koleksi datanya, termasuk berapa jenis burung yang bisa ditemukan di sana itu kita kumpulkan semua. Ya, nah ini dulu memang awalnya para warga di sana itu sering memburu ya. Ini ada satu mahasiswa saya yang mereka ya aktif melakukan ini dan ikut berburu malahan untuk mengetahui apa saja yang diburu. Ini termasuk ada kucing kuok atau kucing hutan ini juga masih diburu juga. Burung ini dimakan ini burung ini. Termasuk ada juga yang beberapa jenis burung yang ditangkap hidup-hidup untuk dijual hidup-hidup ya. Nah ini juga waktu itu kita sempat karena sudah cukup banyak mahasiswa maupun ini kita gali pengalaman mereka menjadi volunteer riset di kegiatan itu ya. Nah ini balik lagi ke konteks volunteer tourism tadi. Jadi ternyata ya kalau kita ya yang melakukan riset itu kan biasanya juga mencari uang dari tempat lain, kemudian untuk mendanai riset itu kan butuh biaya. Nah biaya uang yang masuk ke desa untuk beli nyewa akomodasi, untuk beli makanan, di situ kan juga aliran uang yang bisa kita lihat di situ. Juga ada yang ikut ke sana itu ya karena kalau mahasiswa biasanya dibantu tuh Mbak. Ada teman mahasiswa penelitian, saya ikut penelitian, nanti ya ikut senangnya ikut ngambil datanya, atau kegiatan training, ada juga kegiatan pendidikan lingkungan, dan biasanya kunjungannya tidak panjang, hanya beberapa hari, tapi yang kita temukan waktu itu ya mahasiswa yang melakukan itu untuk menggunakan budget sendiri. Nah saat ini kita sedang bekerja sama dengan salah satu organisasi di Singapura. Kita sudah ada kunjungan yang agak rutin ya. Selain itu kemudian nah ini kita juga melakukan pendidikan lingkungan di warga di sana dengan anak-anak sekolah maupun dengan kalau yang dewasa dengan kelompok tani ya, kita melakukan pendidikan lingkungan juga ke mereka. Nah ini
ini yang kemudian mulai memancing warga itu mulai berpikir yuk bergerak di wisata satwa liar, karena mereka kita latih dulu, kemudian mereka tahu lokasi-lokasinya, mereka bisa tahu kira-kira kalau pengamatan ini baiknya di mana di mana. Nah ini seringkali kalau kita ngajak tamu di sana juga akhirnya ngajak mereka yang dulunya pemburu kita ajak, dan paling tidak mereka mulai kepikiran sekarang kukangnya jangan diburu. Kenapa ya? Ada orang yang mau datang untuk melihat di situ. Ya walaupun tidak tiap hari, tapi orang kalau kehilangan kukang nanti saya tidak bisa dapat bayaran ketika ngantar orang pengen ngamati kukang itu. Nah ini beberapa catatan bahwa dari survei yang kita lakukan ternyata ya pengen kembali lagi ke sana untuk melakukan wisata lagi dengan cara pengamatan malam hari. Nah, oke, sorry ini yang terakhir ya, ini dalam konteks program konservasi volunteer tourism kayak gini nih cukup membantu karena tadi misalnya kebutuhan data-data kita bisa terbantu. Tapi saat ini kita sedang bergerak menuju ke arah yang lebih profesional, di mana sekarang kita mulai mengajak agen-agen wisata itu untuk mencari wisatawan. Karena kalau kita fokus juga mencari wisatawan, mengelola site itu berat. Jadi kita perlu bekerja sama dengan agen wisata itu untuk menawarkan ke wisatawan mereka. Apabila nanti ada yang tertarik ke sini, silakan hubungi kami bantu untuk datang ke desa, dan desa menghost mereka minimal ya biasanya 2 hari ya. Hari pertama itu kita kombinasikan dengan kunjungan ke Borobudur misalnya ya. Borobudur ada wisata kulturalnya, kemudian malamnya kita ajak ke Kemuning ini, paginya kita ajak juga wisata budaya lokal, misalnya ikut mengikuti ini pemanenan aren. Itu juga bisa dikombinasikan di situ. Ya, saya kira ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan ya. Jadi wildlife tourism itu kalau dalam konteks konservasi ya ini banyak membantu kita, meskipun ada juga yang tidak terlalu sepakat karena ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari eksploitasi. Tapi karena pengamatan satwa itu membutuhkan skill dan teknik khusus, maka seringkali yang melakukan kegiatan itu adalah orang yang berpendidikan. Jadi mereka tidak sekedar ikut, tapi biasanya belajar dulu, minimal menyiapkan diri untuk melakukan itu. Nah, nilai ekonomi ini memang cukup tinggi, bahkan kalau di konteks kriminalitas ya. Wildlife produk ya, smuggling, poaching segala macam itu diperkirakan hanya di bawah drugs. Jadi kalau di dunia kriminal itu wildlife produk itu di bawah drug. Jadi ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap satwa liar, baik itu untuk kepentingan konsumsi maupun yang jasa seperti ini ya masih memungkinkan. Kemudian ya kalau saya lihat ini konteks breeding program juga bisa jadi alternatif yang bisa jadi untuk bagian dari wildlife tourism, dan juga tentu saja ada lapangan kerja yang terbuka karena mereka aktif terlibat, meskipun seringkali masyarakat masih memposisikan ini sebagai bagian tambahan dari penghasilan. Kalau kayak di Afrika itu sudah bukan lagi tambahan, tapi sudah memang punya penghasilan khusus dari wisata satwa liar. Ya, tapi ada juga risiko negatif. Kadang kalau yang model yang di captivity itu ya ada risiko penyakit tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi satwa liar untuk kuliner ini juga nilai negatifnya. Kemudian ada breeding program yang salah. Ini lion dan tiger dikawinkan jadi
besar sekali, campurannya jadi menjadi unik, memang unik untuk foto itu bagus, tapi ya bermasalah dengan itu. Dan ya tadi yang saya sampaikan juga ada kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan, doping segala macam untuk kegiatan itu. Nah, yang ke depan ya saya kira didorong responsible tourism, ini bagian dari ekoturism ya. Ya, pendidikan atau pengetahuan sebelum berangkat itu juga perlu. Dan bagi kita yang tak kalah penting adalah juga sebaiknya menghindari interaksi langsung. Interaksi langsung itu ya kalau pertama bagi kita sendiri ya itu membahayakan. Misalnya ternyata kalau misalnya dengan primata itu kemudian kita digigit, nanti bisa kena rabies. Dan kalau rabies sudah terlanjur itu sudah enggak ketulungan ya, rata-rata semuanya meninggal gitu ya gara-gara rabies itu. Terus ya bagi satwa tadi ada zoonosis. Kemudian ya hati-hati juga dengan souvenir. Kadang souvenir itu memanfaatkan memanfaatkan bagian-bagian dari satwa liar itu sendiri. Kadang juga ada perdagangan yang melibatkan itu. Kemudian ya agen nanti perlu dicari yang memang punya tujuan untuk mendukung konservasi ya. Kadang kan agak susah seperti yang terjadi seperti di Tanjung Puting itu kan mereka mengejar wisatawan, jumlah wisatawannya, sehingga untuk mengejar itu mereka ngasih makan untuk binatangnya. Ini agak berisiko untuk konservasi itu sendiri. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Meti, dan kalau ada pertanyaan diskusi silakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Masih ada waktu sekitar 30 menit begitu untuk sesi tanya jawab. Baik, di sini sudah ada di kolom chat sudah ada pertanyaan ini Pak, cukup panjang. Di sini ya. Jadi ada 2 ini. Jadi sudah ada 2, tapi sudah ada yang raise hand juga ini Pak, sudah ada 2 begitu. Kita coba yang raise hand dulu ya Pak ya. Nanti yang untuk di kolom chat bisa dijawab kemudian. Jadi sudah ada 2 yang raise hand. Ini Kak Hajar sama Kak Herlan, bener ya? Baru 2 ya yang raise hand ya, nggak ada yang terlewat oleh saya ya. Oke, silakan Betul, yang Bu. raise hand disampaikan dulu. Mungkin kita minta menyampaikan pertanyaannya dulu ya Pak Imam ya. Ya, Nanti Pak silakan. Imam jawab, setelah itu baru kita baca yang ada di chat untuk Pak Imam tanggapi. Silakan siapa dulu ini? Muhammad Ajam, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, bagus, silakan. Ya, please. Oke. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau open kamera terkendala Ya, nggak? bagus itu. Supaya Bisa. Pak Imam juga Ya, kenal. Nah, ya silakan Ajam. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya buat Pak Imam sudah membuka pemahaman saya gitu tentang integrasi konservasi dan juga pariwisata. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Azam Alaudin, mahasiswa ESL semester 4 dari Paralel 3 Ekonomi Wisata. Di sini saya ingin bertanya Pak, kebetulan Bapak juga praktisi gitu, tadi udah aktif di WWF dan segala macam. Di sini saya tuh sebenarnya kadang suka nonton dokumenter gitu Pak, entah yang Nat Geo atau Our Planet gitu, yang kalau saya lihat konservasionis kan sebenarnya banyak sekali batasannya ya, jadi nggak boleh satu jalur sama satuannya dan segala macam gitu. Nah, kalau dalam konteks wildlife tourism ini, dari Bapak sendiri menarik garis pembatas itu gimana Pak? Soalnya kan yang jadi daya tarik utama tuh buat wisatawan justru pengen berinteraksi ya biasanya dengan satwa gitu. Tapi kalau ngelihat dari sisi negatifnya, biasanya yang terlalu sering berinteraksi dengan manusia tuh bisa jadi ada perubahan perilaku atau malah merusak ekosistem dan dampak negatif lainnya lah gitu. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Bapak bisa menentukan batas tersebut agar pariwisata tuh masih bisa mendukung konservasi sekaligus masih memberikan pengalaman yang bermakna gitu buat wisatawannya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Muhammad Ajam. Berikutnya Naufal, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Meti dan Pak Imron atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya juga sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imron setelah materinya yang sangat insightful bagi saya, terutama karena cukup menarik bagi saya. Saya mau bertanya Bapak mengenai pandangan Bapak mengenai ekowisata
berbasis penangkaran sama berbasis habitat alami gitu Bapak. Mungkin kalau yang penangkaran seperti kebun binatang itu kan sumber dananya itu dari wisatawan, dari donasi dan sponsor seperti itu. Dan mungkin jika ternyata sumber dana tersebut sedang kritis misalnya, akan berdampak langsung pada kesejahteraan satwanya seperti itu. Berbeda dengan ekowisata yang berbasis habitat alami seperti taman nasional yang tidak terlalu bergantung pada pemasukan seperti dari wisatawan seperti itu Bapak. Saya mau bertanya mengenai menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai potensi keberlanjutan dari ekowisata berbasis eh, berbasis apa? Berbasis sumber pendanaan seperti kebun binatang seperti itu Bapak. Bagaimana potensi keberlanjutannya jika dibandingkan dengan habitat alami seperti taman nasional? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira ditanggapi dulu Pak, dua penanya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Wah, keren-keren nih apa pertanyaannya. Saya senang sekali. Aktif juga di di chat juga. Waduh, panjang Dikit pertanyaannya. banyak ini. Mungkin yang ini dulu Pak. Ya, dua ini ya, Nah, dua ini ya. oke, Ya, nanti makasih. ini. Ya, apa? Ya. Ini Saya tadi menarik bayangin kayaknya Pak, banyak yang tertarik ini. ya. Jadi bayangin dia pada diam itu pada ngantuk atau gimana ternyata ada yang ngikuti ya. Jadi ini karena mungkin sesuatu yang beda ya dari yang Betul. selama ini ya. Ya, yang pertama dari Mas Azam tadi ya terkait dengan kegiatan apa wisatawan yang juga mendukung konservasi, tapi juga jangan sampai apa melakukan apa perusakan-perusakan ya. Dan juga nanti juga akan nyambung dengan yang pertanyaan Mas Noval ya terkait bagaimana keberlanjutan ekowisata berbasis apa satwa di kurungan dan juga yang di luar ya. Nah, pada dasarnya kalau wildlife tourism terutama yang di habitat alami itu memang konsepnya adalah konsep ekoturism ya, ekowisata di mana orang yang mau melakukan itu adalah orang-orang yang tidak sekedar pengen lihat binatang ya, tapi pengen pertama ya ada unsur itu pengen melihat binatang itu di habitat alaminya, merasakan keliarannya itu sendiri, baik itu seringkali kalau kemarin yang saya contohkan itu eh, berjalan. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke pitland, berjalan di pitland tuh kalau bayangan saya ya, kalau yang punya antusiasme itu akan menyenangkan sekali meskipun berat sekali sebenarnya. Jadi jalan di apa gambut itu baru jalan 2 langkah kaki masuk ke lubang, ngangkatnya berat segala macam. Tapi bagi orang-orang yang melakukan wildlife tourism terutama yang di habitat alami itu bagian dari excitement. Capek keringetan digigit nyamuk itu bagian dari yang menyenangkan. Dan jangan dikira contohnya aja ini. Kenapa masih ada olahraga pukul-pukulan, olahraga tinju, olahraga yang berdarah-darah itu ternyata dari sisi apa manusia ada endorfin mungkin ya di situ yang menyebabkan ada dia senang sekali. Nah, cuma memang yang kita dorong itu adalah yang tadi wildlife tourism itu yang ekoturism, responsible tourism di mana ketika dia melakukan pengamatan itu ya pertama dimulai dari contoh tadi di Bunggu Alas itu kan ada pengaturan itu jumlah wisatawan yang boleh mengunjungi di situ itu berapa kan dibatasi. Carrying capacity jadi kunci di situ. Jadi tidak sekedar yuk sebanyak mungkin mendapatkan uang, tidak sekedar itu. Karena apa? Nanti pengalaman yang wisata-wisata semacam itu nanti akan dealing dengan high profile person ya. Jadi orang-orang dengan profil person yang tinggi yang mereka mau membayar berapapun untuk bisa melihat itu. Itu mereka tidak suka yang mass tourism, yang wisatawannya itu wah banyak orang datang bareng-bareng, dikeroyok bareng-bareng itu nggak suka. Mereka pengen dianggap sebagai wisatawan yang unik, di treatment khusus, tidak disamakan dengan yang lain. Meskipun
setelah itu ada orang lain datang disamakan juga, treatmentnya sama. Tapi mereka pengen diistimewakan. Nah, ini yang menurut saya kita mengarah ke wisata ke sana, di mana nanti dalam konteks ini pengaturan bagaimana mereka mengamati itu sebenarnya relevan juga dengan konteks keselamatan sebenarnya. Kemarin sebenarnya satu yang belum saya ceritakan. Kemarin kan kita ada juga orang yang ikut kita tapi dia fotografer. Fotografer ini kan ada yang sudah pengalaman, ada yang belum ya dengan memfoto maupun memvideo di situ. Nah, ada satu yang belum berpengalaman. Nampaknya kemarin itu dia sempat adu mata dengan orang hutan itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang hutannya ngejar. Jadi dari pohon yang tinggi itu tiba-tiba datang cepat sekali ke bawah itu ngejar. Ya karena itu, karena dia punya kontak mata dengan orang hutan itu. Kenapa? Itu penting. Ternyata kontak mata untuk binatang-binatang liar semacam itu dianggap menantang. Apalagi waktu itu ketemu pejantan dewasa ya. Nah, pengetahuan seperti ini kalau ya harapannya sih wisatawan tuh dijelaskan. Nah, kalau yang kita lakukan di Kemuning itu sebelum berangkat itu ada briefing biasanya. Nanti kalau ada malam, karena memang berbahaya juga ya jalan-jalan malam hari di hutan, ada risiko nanti nggak bisa lihat, ketemu binatang selain yang kita lihat, binatang berbisa dan segala macam kita lakukan itu. Nah, di situ yang kemudian jadi untuk pertanyaan Noval juga ya, kita mengarah yang responsible tourism. Kita nggak ngejar jumlahnya. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi nilainya tinggi juga bisa. Karena tadi mau membayar berapapun untuk membiayai itu. Nah, kebetulan kalau kami kemarin tuh karena yang datang donor kami ya, jadi kalau dihitung uang yang dikeluarkan dia sebelumnya banyak sekali plus biaya yang kemarin dia keluarkan itu sebenarnya banyak sekali yang dikeluarkan, tapi dia happy sekali dengan kegiatan itu. Nah, terkait dengan wisata yang di kebun binatang maupun ini memang segmentasinya beda ya, kalau boleh saya menggunakan istilah itu. Jadi kebun binatang itu kan seringkali ya saya orang tua ya, nah, saya tahu kadang pengen mengenalkan satwa itu ke anaknya. Kemudian ya kalau sekarang kan contohnya kalau di kebun binatang di Jogja itu dulu itu paling bayar hanya 10.000 segala macam, sekarang itu udah 75.000, udah terasa mahal sekali ya karena kebutuhan untuk biaya perawatannya sangat tinggi di situ ya. Nah, memang nanti kebun binatang yang seperti itu ya mereka mengandalkan dari pengunjung. Begitu kemarin COVID itu kan nggak ada pengunjung, itu juga mereka jadi tekor. Jadi sebenarnya plus minus juga ya. Ada saatnya mereka pas tidak ada COVID itu juga penghasilannya tinggi sekali ya. Tapi begitu pas COVID jadi turun drop sama sekali dan dia harus mengeluarkan kosnya besar sekali, nggak ada yang datang tapi harus memelihara satwa itu ya. Bahkan kalau di beberapa kasus kebun binatang itu dititipi satwa ya hasil sitaan kadang. Jadi ya mereka mau nggak mau tetap mengeluarkan biaya itu. Nah, somehow kalau saya melihatnya itu komplementari ya. Jadi bukan kemudian yang baik hanya yang yang dialami saja, tapi juga ada kebutuhan juga untuk konteks pendidikan tadi menjelaskan ada binatang di sana untuk agar anak itu misalnya lebih dekat dengan alam meskipun itu bukan alami, tapi kan untuk ya mulai mendekatkan dengan alam, mengenalkan alam juga penting kan untuk pendidikan. Jadi arahnya nanti agak berbeda ya. Jadi mereka bisa mendapatkan sustainability pembiayaan dari pengunjung itu. Sementara kalau yang di wild itu biasanya bisa dikombinasi antara kegiatan konservasi itu sendiri, yang kadang ada donor-donor yang memberikan, bisa juga dengan tadi retribusi, dan jumlah itu bukan jadi masalah sebenarnya. Jadi tidak harus jumlahnya banyak, tapi karena quality maka ya jumlahnya sedikit tapi mau berbayar banyak, itu yang menjadi catatan utamanya di situ. Saya kira itu untuk Mas Azam dan Mas Noval. Baik, terima kasih Pak Imron. Jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Imron. Artinya memang carrying capacity ya Pak ya yang jadi ini
salah satu yang perlu diperhatikan untuk menyeimbangkan gitu agar berkelanjutan. Berkelanjutan ini kan bukan hanya satuannya ya Pak, ekonominya juga gitu ya Pak ya. Kemudian juga sosial masyarakatnya juga perlu berkelanjutan juga begitu. Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga di mana batas-batas tadi carrying capacity ya. Nah, carrying capacity itu Pak yang jadi kendala kalau di kami. Kita kan orang ekonomi ya Pak, bukan orang Ya, teknis. ya. Nah, seringnya info-info threshold gitu tuh nggak ada gitu loh Pak. Gitu. Nah, mestinya gitu ya Ya. teman-teman konservasi itu apa nggak ada Pak untuk membuat threshold itu gitu. Jadi kalau kita mau menghitung nilai ekonomi dari wisata alam atau wisata satwa liar, itu tuh kita udah punya angka-angka thresholdnya gitu loh Pak untuk menghitungnya. Kalau kami juga melakukan threshold menghitung carrying capacity-nya itu juga takut salah gitu. Itu. Ya. Baik, kemudian ini di chat ternyata banyak sekali ini. Beberapa Betul, sudah betul. saya coba rangkum sih, Pak. Pertama, ini ada Siti. Kita baca dulu aja semua, nanti ditanggapi Siap. secara keseluruhan aja, Pak, karena mengingat waktu. Ada Siti Sabita Balkis ya, dia bertanya, bagaimana sih metode mengukur keberhasilan wildlife tourism, Pak, dari sisi konservasi maupun ekonomi masyarakatnya? Lalu cara pelibatan masyarakat lokal untuk kegiatan wildlife tourism itu seperti apa? Dan apakah ada kebijakan spesifik atau khusus yang bisa menyeimbangkan gitu Pak, supaya wisatanya berkelanjutan tapi ekosistemnya atau konservasi tidak terganggu begitu. Lalu dari Khairul Afan, ini dia menyoroti tentang sama dengan Alifah ini ya. Kalau Khairul Afan jual beli satwa liar, Pak. Jadi dia di Kalimantan itu udah biasa masyarakat menjual penyu dan kumis harimau untuk obat tradisional. Apakah itu bisa dibenarkan? Karena itu tradisi ya, tradisional begitu. Lalu jika bisa dibenarkan itu ada nggak cara-cara tertentu agar itu tidak melebihi tadi Pak yang sehingga jadi mengganggu konservasinya begitu. Mungkin apa ada threshold atau ada cara bagaimana begitu. Nah, kemudian Alifah Aska ini dia tanya tentang tadi kuliner satwa liar begitu. Kalau itu dianggap sesuatu yang negatif itu ada nggak cara mengurangi kegiatan tersebut atau supaya itu misalkan itu suatu daya tarik tetap berjalan tapi tadi pas sekali lagi ini teman-teman ekonomi kan ya Pak ya. Jadi gimana sih caranya supaya karena kita orang ekonomi kalau itu menarik datangkan uang kenapa nggak dilanjutkan gitu Pak. Tapi gimana mekanismenya supaya itu aman buat konservasi atau wildlife-nya sendiri. Lalu Sofia ini ada menanyakan mungkin belum kebayang nih sama Sofia ya gitu. Wildlife itu kan hewan liar. Gimana tuh kalau ngamuk gitu ya? Ada cara tertentu nggak gitu di wisata wildlife itu yang mungkin mitigasi risiko kali ya Pak ya dari ancaman hal negatif dari si harimaunya tadi wildlife ya tadi Bapak sampaikan nggak boleh kontak mata gitu ya. Atau mungkin kalau saya suka tuh dibilang jangan pakai parfum. Jangan pakai baju warna apa gitu mungkin apa ada hal seperti itu Pak gitu di wisatawan. Kemudian terakhir ada si Marisa ya ini ya. Marisa saya belum sempat baca juga. Nah, ini dia tentang fenomena ekowisata yang semakin populer. Ada label eko Pak dari Menteri Pariwisata. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa ekowisata yang dikembangkan itu benar-benar karena kan banyak juga Pak bungkus namanya ekowisata bungkusnya aja, tapi pelaksanaannya nggak sesuai gitu dengan ekowisata dan dikhawatirkan itu ke arah greenwashing gitu Pak. Wah ini dia jauh nih Pak gitu. Jadi nanti takutnya dijadikan ajang greenwashing ekowisata itu. Lalu di sini ada Muha Ajam tadi sudah ya menanggapi sama Noval. Itu Pak pertanyaannya. Jadi ada sekitar berapa? 4 ya? 4 atau 5 Wah, gitu. keren-keren ini pertanyaannya. Berat-berat. Aduh, bisa. Ya, oke. Dalam konteks, kalau saya untuk melihat bagaimana sustainability itu bisa diukur ya, atau keberhasilan itu bisa diukur ya, ya dalam konteks ini ya sustainability-nya ya. Apakah misalnya satwa yang jadi objek pengamatan itu dia, kalau dalam pandangan kita ya welfare-nya itu terjamin. Welfare itu ya artinya
kalau misalnya di situ hanya ada satu individu dan kemudian tidak ada individu yang lain, ya berarti keberlanjutannya juga nggak ada, hanya satu itu diamati terus, paling nanti beberapa tahun lagi udah mati, udah tidak bisa lagi melakukan itu ya. Yang kedua juga kalau konteks sosioekonomik ya teman-teman saya kira lebih paham ya bagaimana manfaat ekonomi itu bisa terus dinikmati ya. Salah satunya ya harus memberi manfaat yang ekonomi yang cukup jelas di situ. Kalaupun itu seringkali juga saya melihat kalau konteks masih dirintis itu seringkali masih dalam bentuk komplementari, misalnya penghasilannya komplementari bukan penghasilan utama, itu seringkali masih terjadi seperti itu. Seperti yang di Kemuning itu penghasilan utamanya jadi petani kopi tapi bukan jadi pengamat pendamping, itu masih rintisan, itu belum sampai ke situ. Yang paling tinggi kalau menurut saya kalau itu sudah menjadi kultur ya. Ini kulturnya diadopsi oleh masyarakat kemudian dipreservasi sehingga masyarakat punya tool di situ. Kalau di tempat kami misalnya tidak boleh pendamping itu di monopoli oleh satu orang, harus dikelola di komunitas itu, sehingga itu juga bagian dari kepemilikan bersama. Karena satwa itu kan nggak bisa juga diminta kamu di sini saja, yang lain cuma melihat, nggak bisa. Atau satwa di situ aja, kecuali di kebun binatang tadi ya, dia bisa bergerak kemana-mana, di kebunnya satu, kebunnya yang lain bisa, sehingga komunitasnya harus digarap bersama untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua terkait ya untuk tradisi ini saya kira juga jadi masalah ya. Tadi memang saya kasih contoh hunting itu, salah satu perbedaan yang dilakukan di kita itu adalah hunting dan poaching ya. Hunting itu perburuan yang dikelola untuk sustainability-nya, bukan untuk sekedar mendapatkan hasilnya saja. Jadi harus dihitung di populasinya di alam itu berapa, kemudian kalau laju kelahiran, laju kematiannya lah, hitungannya itu, imigrasinya itu bisa dihitung. Kemudian dari situ kita bisa menghitung kira-kira kalau saya ambil populasinya segini itu kira-kira nanti populasinya itu masih bisa tumbuh enggak. Nah, seringkali kita menggunakan pendekatan namanya peran sebagai predator. Predator itu kan juga mengurangi populasi ya. Nah, rate itu yang dipakai untuk menghitung kira-kira kalau dikurangi nanti populasi itu masih aman. Nah, ini juga nanti dalam konteks budaya itu masalahnya kita di situ. Kita semua pakai mitos, mostly pakai mitos, percaya ini obat kuat segala macam, padahal kadang misalnya kayak kasus badak Jawa itu ternyata cula itu komposisinya seperti kuku kita. Kenapa nggak pakai kuku kita aja yang dikumpulkan untuk dibuat obat? Nah, ini kan ada unsur mitos ini yang akan jadi masalah. Dan yang ya dalam konteks ini ya kalau misalnya bisa dirubah tadi, yang paling berat kan merubah persepsi masyarakat yang awalnya mendapatkan keuntungan dengan cara memburu, membunuh, memakan sekarang atau mengkonsumsi itu, sekarang dirubah menjadi cukup melihat saja bahkan dari jauh, tidak perlu menyentuh, menikmati keliarannya itu kan agak high level ya. Jadi memang butuh pendekatan yang agak beda. Kemudian ya ini nyambung yang praktek kuliner ya, pendekatannya ya sebenarnya penyadaran masyarakat terkait dengan status konservasi itu penting. Misalnya kita belum bisa menghentikan semuanya, tapi minimal menghentikan konsumsi atas satwa-satwa yang itu memiliki status konservasi penting. Dilindungi itu ya nggak boleh dikonsumsi, itu harus dibatasi dulu. Nah, kemudian yang tidak dilindungi itu yang kemudian kita ajak masyarakat untuk menghitung populasinya di alam berapa, yang bisa diambil berapa, itu yang kemudian bisa kita pakai untuk memperkirakan kira-kira di alam masih berapa dan bisa diambil berapa. Jadi memang tadi sejak awal itu terkait dengan ya keliaran itu memang jadi ujung tombaknya, tapi juga
kebutuhan untuk memiliki apa ya, orang yang memahami ekologinya itu penting. Kenapa? Karena itu akan memberi membantu kita untuk precautionary tadi. Jadi contohnya tadi yang orangutan ataupun bahkan kalau yang di Afrika itu seperti ada aturan tidak tertulis antara binatang dengan kita. Jadi mereka nggak mau menyerang orang yang ada di dalam mobil yang dikurung tadi ya. Dalam apa dalam mobil itu nggak mau menyerang. Tapi kalau ada tangan keluar dalam macam atau orang keluar dari mobil, mereka mau menyerang. Ini ya termasuk ada perubahan perilaku ya yang kemudian mungkin belajar dari waktu sebelumnya. Nah, pengetahuan itu dan skill itu kan harus dimiliki oleh orang yang terlibat aktif di situ, terutama guide-nya ya, agar dia tahu batasannya. Jangan sampai nanti malah mengajak orang mendekat, ternyata buat guide-nya itu nggak apa-apa, ternyata buat turisnya berbahaya, misalnya pegang ular itu ya. Bagi guide-nya mungkin pawang itu nggak apa-apa, begitu orang lain yang digigit yang bermasalah. Nah, ini yang perlu orang yang tahu itu, tapi tidak sekedar tahu ya, paham bahwa ini ada batasannya. Nah, memang nanti per satwa akan beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Kemudian, nah konteks greenwashing ini memang, nah ini pertanyaannya sulit ini. Jadi memang untuk membuktikan itu memang nggak mudah ya. Pertama, ya kalau konteks greenwashing itu yang titik kuncinya kan sebenarnya traceability-nya ya. Jadi bahwa ini ada aliran uang kemana dari siapa itu kan harus bisa dilihat. Kemudian yang ngasih itu kemudian dia berbuat apa? Apakah dia juga melakukan kerusakan lingkungan dengan berkontribusi dengan ini ya? Ini saya kira konteksnya untuk melakukan due diligence lah, itu mungkin penting untuk bisa kita lakukan sebelum misalnya terlibat terkait dengan investor. Jadi kalau itu kami di WWF punya pengalaman banyak di situ. Jadi tidak semua lembaga yang kelihatannya besar baik itu bisa bekerja sama dengan WWF. Kami cukup selektif untuk melakukan itu. Jadi kalau itu perusahaan yang kira-kira berisiko ya ada mekanisme tertentu yang harus dikelola. Misalnya ini terbatas, tidak boleh dipakai untuk dipublikasikan. Kalau memang membantu ya misalnya terbatas membantu ini saja dan tidak ada perjanjian antara kita, misalnya kayak gitu, itu biasanya juga diterapkan. Kita mencoba melihat target konservasinya, bukan konteks untuk lembaganya ya. Oke, yang lain Aska ya, saya kira itu Cukup Pak, sudah berarti sudah terjawab semua. ya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang bisa kita highlight dari jawaban Pak Imam. Artinya kita kegiatan-kegiatan tersebut itu memang perlu ahli ya. Dan menghitung populasi satwa di alam liar itu penting. Dan itu memang ahlinya ya Pak. Kalau kita dilihat di Australia kemarin, penguin aja kan dia canggih banget ya Pak ya. Pendataan Ya, bisa betul, daily betul, loh, itu bisa penguin ya, daily ingat kan ya. itu yang di Penguin Island itu. Bisa Ya. daily gitu, dia tahu berapa jumlah populasi penguin sore ini, besok begitu. Ya, betul. Itu sangat penting, tapi di Indonesia masih pendekatan menggunakan tadi ya sistem predator itu ya Pak ya. Kalau nggak salah sih Pak Imam udah membuat model itu ya. Ya, Juga betul. terkait dengan apa namanya, kalau sekarang kan kita banyak big data ya Pak, big data, terus kemudian apa tuh bagaimana apa namanya pola dari populasi satwa liar itu. Dan luar biasa tadi kalau di Jerman dia bisa ngitung tahun ini dikeluarkan permit 150 satwa setiap tahun, dia bisa memanage kayak gitu ya gitu. Betul. Kan kalau di negara maju itu hebatnya dia bisa mengawinkan Pak antara alam dan entertain gitu loh. Di kita tuh belum bisa. Berarti salah satu itu jadi terkorbankan gitu loh. Betul. Nah, kemudian berarti tadi perlu mengubah ya Pak mitos itu menjadi knowledge atau science gitu ya. Jadi kalau itu bisa digantikan
oleh hal-hal yang tidak dilindungi, kenapa harus memburu yang dilindungi, kan begitu. Seperti tadi obat dan sebagainya begitu. Nah, lalu juga merubah mindset. Jadi nggak perlu dimakan tapi cukup dilihat gitu ya. Artinya memang hal itu di konservasi yang sama Borobudur pun juga kan gitu Pak. Udah mau roboh itu. Jadi kalau bisa kita jadi view foto aja lah, nggak harus bolak-balik pergi ke candinya gitu ya. Lalu kemudian tadi ada untuk apa ya, itu prioritas jangan apa yang dilindungi gitu ya Pak ya tadi ya. Jadi untuk apa namanya mengurangi kuliner-kuliner itu. Jadi kalau yang dilindungi apalagi udah masuk red list CITES itu udah pasti kena hukuman ya Pak. Termasuk souvenir ya. Jadi tadi udah diingatkan kalau kita beli souvenir ternyata bagiannya itu adalah yang dilindungi, kita bisa masuk penjara juga ya Pak ya gara-gara itu ya, begitu. Betul, bisa kena itu. Bisa kena ya gitu. Oke, nah itu berarti kita juga perlu punya ilmu ya teman-teman. Lalu tadi kemudian pelibatan masyarakat ini ya, jadi artinya bersama mereka ya kita ajarin juga mereka bagaimana menghitung populasi, bagaimana menjaga dan sebagainya begitu. Dan tadi apa inisiasi yang di kebun kopi atau agroforestry berarti jatuhnya ya, agroforestry kopi gitu ya, sama tanaman pohon hutan gitu ya, sehingga bisa diarahkan ke wisata satwa liar yang cukup menarik begitu. Saya rasa ini banyak sekali Pak Imam, terima Ya. kasih. Jadi ini teman-teman apa sudah mendapat wawasan yang sangat bermanfaat dan di luar dari kesehariannya mereka yang hanya mengutak-atik angka gitu Pak. Begitu dan semoga nanti dan koreksi ini ternyata teman-teman semester 4 Pak, bukan semester 4. Oh, oke. Ya, Tapi ya, luar ya. biasa tadi antusiasmenya begitu ya. Ya, ya, pertanyaannya Iya, keren-keren. betul karena ini apa semoga sih nanti juga bisa mewarnai juga ya teman-teman mahasiswa selain ke minat riset, kemudian pengetahuan atau nanti misalkan mau magang juga atau juga kegiatan KKN siapa tahu dapat desa yang di pinggiran Taman Nasional gitu kan gitu. Nah, kemudian juga semoga bisa juga mewarnai kegiatan-kegiatan lain ada PKM ya. PKM, PPK Ormawa, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan dengan himpronya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini untuk materi dari Pak Imam. Terima kasih sekali Pak untuk ilmunya. Semoga tidak kapok begitu. Dan nanti mohon izin juga Pak kalau misalkan dimungkinkan ada mahasiswa kami yang ingin menghitung nilai ekonomi dari tadi wisata satwa liar atau untuk tadi apa tuh yang itu Pak volunteer ya. Volunteer tourism Ya, itu menarik gitu. Mungkin Bapak berkenan membantu membimbing begitu Pak, jarak jauh. siap. Gitu, Siap ya. kalau Kalau pas di Jakarta kan ya mampir di Jakarta gitu. ya gitu kan nanti kalau Pak Imam kan ada networkingnya tuh bisa kemana cari data dan sebagainya. Karena Ya. itu menarik loh Pak buat kita following Pak begitu. Ya, ya. Ya, Oke, jadi penelitian bersama aja, Bu. Nanti boleh juga mahasiswa Pak gitu. ambil apa Harus gitu ya. kita ikutkan bimbingan kita gitu ya Pak ya. Nah, Tuh, begitulah. baik ya. Baik, terima kasih. Saya tutup sesi ini. Ini ada sedikit apresiasi Bapak dari kami apa atas pengkayaan ilmu dari Pak Imam. Eh, ada sertifikat dari Bapak Kadep Pak. Nah, ini